Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Baik, kita lanjut pada materi Islam dan budaya lokal, yakni pada ragam keislaman di Jawa. Adapun ragam keislaman yang dimaksud di sini adalah ragam, berbagai macam gitu ya. Jadi ragamnya di sini saya sesuaikan dengan daerah penyebaran Islam di Jawa. Seperti itu ya. Ragam keislaman di Jawa. Nah, baik setelah kita kemarin mempelajari Islam kejawen, aliran kebatinan, dan lainnya. Nah, hari ini kita masuk pada ragam keislaman di Jawa. Jadi pengantar ini ya. Diskursus Islam kejawen sangat menarik untuk didiskusikan. Nah, ini mengapa? Karena Islam di Jawa dengan Islam di Sunda dengan Islam yang lainnya ini memiliki karakteristik masing-masing. Jadi, ada perbedaan nanti di ritual-ritualnya. Secara historis, banyak tokoh yang berusaha mengungkap antara tradisi Jawa dan syariat Islam. Jadi, tokoh-tokoh ini meneliti ya, sebenarnya seperti apa sih Islam di Jawa? Budaya Jawa yang identik dengan mistik mampu berakulturasi dengan syariat Islam dan diaktualisasikan dengan harmonis atau dengan bersatu padu hingga saat ini. Jadi ketika kita melihat ritual selamatan misalnya, nah ini kan termasuk bagian dari Islam kejawen dan itu masih eksis sampai hari ini. Salah satu tokohnya yakni tokoh besar ini ya, Clifford Geertz. Nah, Clifford Geertz ini membagi masyarakat Jawa ke dalam beberapa tipologi. Jadi Clifford Geertz ini berusaha mengkelompokkan masyarakat Jawa menjadi beberapa bagian. Yang pertama yakni abangan. Abangan menganut ajaran mistik kejawen. Santri menganut ajaran syariat Islam atau dalam istilahnya Geertz ini disebut dengan Islam murni. Dan yang ketiga yakni priyayi atau menganut ajaran mistik kejawen. Ini syarat dengan Hinduisme. Nah, pada pembahasan ini sebenarnya sudah saya bahas ya di bab-bab sebelumnya, yakni ketika materi aspek sosiologis, psikologis, sosiologis, aspek budaya dan agama dari masyarakat Jawa. Nah, salah satunya ya ini membahas tentang Clifford Geertz ini teorinya. Jadi di sini tidak saya paparkan panjang lebar ya, karena sudah pernah kita bahas tipologi masyarakat Jawa ini ada 3. Kemudian salah satu pembandingnya yakni Mark R. Woodward. Dalam perspektif Woodward, Islam di Jawa memiliki karakteristik dasar. Pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi Islamnya orang Jawa itu Islam yang mengakui keesaan Tuhan. Kemudian bercorak mistik karena di dalamnya dibumbui dengan ritual-ritual. Jadi budaya yang ada ini ada ritualnya ya, ada mitos, ada simbol-simbolnya dan bercorak sinkretis. Nah, ini Islam di Jawa dalam perspektif Woodward. Woodward memberikan penegasan bahwa Islam Jawa pada dasarnya adalah Islam sebagaimana yang berkembang di tempat lain. Jadi Islamnya Jawa ya sama dengan Islamnya Islam lain yang berkembang di tempat lain. Namun bedanya apa? Semua kepercayaan Jawa adalah Islam karena percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, bedanya di sisi mistiknya. Isi mistik Islam Jawa menurut Woodward adalah seperti yang terlihat dalam bentuk arsitektur bangunan keraton misalnya. Grebek mulut, maulud itu ya, maulid, hitanan, selamatan kelahiran dan kematian, upacara perkawinan dan praktek-praktek ritus lainnya. Jadi Islamnya orang Jawa secara teologis ini sama, percaya kepada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Tapi di sini yang beda adalah mistiknya, yaitu berupa ritual-ritual Jawanya.
Kemudian, dari kedua perspektif tersebut memberikan warna tersendiri, memberikan warna dan cita rasa tersendiri dalam memaknai hakikat Islam kejawen. Namun yang terpenting adalah budaya Jawa. Budaya Jawa di sini bersifat inklusif atau terbuka, mampu menerima syariat Islam, hingga mampu berakulturasi dengan syariat Islam dan membentuk pola keberagamaan yang baru, yakni Islam kejawen. Antara satu daerah dengan yang lainnya memiliki keragaman keislaman di Jawa. Nah, jadi ini ya luar biasa sekali. Islam di Jawa ini mampu bersifat inklusif, terbuka terhadap syariat Islam. Jadi budaya Jawa ini inklusif terhadap syariat Islam, menerima, bersatu padu, hingga membentuk sebuah pola keberagamaan yang baru, yakni Islam kejawen. Nah, di sini saya mengambil lokasi Islam kejawen yang ada di Yogyakarta dan Surakarta. Salah satunya ya. Karena mengapa di sana? Karena secara historis Yogyakarta dan Surakarta merupakan eks dari kerajaan Mataram Islam. Yang di dalamnya kerajaan ini memang memberikan pengaruh atau sumbangsih yang luar biasa terhadap kemajuan Islam kejawen di sana. Dan bahkan ini meluas ajarannya sampai ke Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat. Manifestasi Islam kejawen di Yogyakarta dan Surakarta yaitu terlihat pada ritual keagamaan dalam upacara grebek. Ada grebek pasa, grebek besar, grebek mulut, sekaten. Sekaten ini diambil dari dua kata yakni syahadatain, dua syahadat. Selamatan, tirakatan, dan lain sebagainya ya. Jadi tirakatan ini ketika misalnya malam 17 Agustus gitu. Nah, masyarakat Jogja ini biasanya melakukan tirakatan. Untuk tempat yang lain ya, saya mengambil Islam kejawen di pesisir Pantura. Ya, di pesisir Pantura ini Islamnya juga dipengaruhi oleh kerajaan Demak yang begitu megah waktu itu, atau bisa disebut dengan kerajaan Demak Bintara atau Bintoro. Ya, ini memberikan kontribusi luar biasa terhadap perkembangan Islam di Jawa. Demak diakui mampu menyebarkan Islam secara kultural yang ditandai dengan kemampuan para wali dan dalam mengadaptasikan agama dengan budaya lokal Jawa. Jadi di sini ya para wali ini bersifat ini ya persuasif, mampu mengajarkan Islam, mengakulturasikan Islam dengan budaya masyarakat setempat. Manifestasi Islam kejawen di Pantura berupa selamatan, sedekah laut, sedekah bumi. Sedekah laut mengapa ada? Karena Pantura ini kan memang pantai utara ya, jadi banyak pantainya. Jadi di sini ada ritual sedekah laut, sedekah bumi, saparan dan lainnya. Nah, ini semua ada di Islamnya pesisir Pantura. Teman-teman yang tinggal di Pantura ya, Kudus misalnya lah, kita ini yang tinggal di Kudus, pasti masih mengikuti selamatan, mengikuti sedekah laut, mengikuti sedekah bumi, mengikuti saparan seperti itu. Qad intaham ini demikian dari saya. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.